Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Puting beliung terjang sebuah desa di Madiun, akibatnya puluhan rumah rusak dan pohon tumbang. Dilaporkan mencabuli dua bocah perempuan tetangganya, pria uzur di Surabaya diringkus polisi. Didatangi polisi saat konvoi menggunakan motor berknalpot bising di Tuban, pesilat lari tunggang langgang 39 orang ditangkap. Pencurian kendaraan bermotor yang selama ini meresahkan warga Jombang akhirnya terbongkar. Dalam waktu hanya 2 bulan, 6 pelaku curanmor dan seorang penadah yang menjual hasil curian lewat online berhasil diringkus polisi. Pelaku dikenal sadis dan tak segan melukai korbannya. Pengungkapan jaringan curanmor ini bermula dari maraknya laporan kehilangan sepeda motor di wilayah Jombang. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan meringkus para pelaku. Sebanyak 6 pelaku pencurian dan seorang penadah motor hasil curian ikut diringkus petugas. Pelaku menjual motor hasil curian melalui media sosial dengan cara membongkar onderdil motor per partnya. Terbongkarnya jaringan curanmor ini setelah petugas melakukan operasi selama 2 bulan. Pelaku mengaku sudah 8 kali mencuri di kawasan Jombang dan sekitarnya. Bahkan saat melakukan kejahatan, pelaku juga dikenal sadis dan tak segan menganiaya korbannya jika melawan. Menerapkan pasal 363 KUHP dan bisa dijerat kurang lebih 7 tahun penjara. Mereka ini penjualannya lokalan sini apa jaringan luar kota? Sampai saat ini kami masih melakukan penelusuran terkait jaringan, tetapi memang saat kami mengamankan semua motor ini masih berada padanya. Memang dari hasil keterangan dari beberapa TKP yang sudah tidak ditemukan BB-nya, ini dijual melalui media online. Atas perbuatannya, 6 pelaku curanmor dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara seorang penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun 6 bulan. Polisi mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan saat memarkir kendaraan dengan menggunakan kunci ganda. Dwi Mujarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang. Seorang pria uzur di Surabaya diringkus polisi karena diduga telah mencabuli 2 bocah perempuan tetangganya. Kakek yang telah memiliki 12 cucu dibekuk usai korban melaporkan perbuatan pelaku kepada orang tua korban dan polisi. Pelaku berinisial ML dibekuk anggota unit reskrim Polsek Sukolilo di depan rumahnya, kawasan Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Pria 67 tahun itu langsung dibawa ke Mapolsek Sukolilo untuk diperiksa lebih lanjut. Kakek yang telah memiliki 12 cucu tersebut ditangkap karena diduga telah mencabuli 2 bocah perempuan yang juga tetangga pelaku. Korban melaporkan perbuatan tersangka ke orang tuanya yang kemudian langsung lapor polisi. Perbuatan asusila dilakukan tersangka ketika korban bermain di dekat rumah pelaku. Saat itu kondisi rumah sedang sepi karena istri pelaku sedang bekerja. Tadi kami menerima laporan dari masyarakat ada kejadian tersebut. Kemudian kami yang dari piket langsung mendatangi TKP dan mengamankan satu tersangka yang diduga melakukan pencabulan di bawah umur. Dan apakah benar para korban ini masih anak berusia sekolah dasar? Benar, untuk korban sendiri masih berstatus sekolah dan masih anak di bawah umur.
Usai menjalani pemeriksaan sementara di Mapolsek Sukolilo, pelaku dibawa dan diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polrestabes Surabaya untuk penanganan serta penyidikan lebih lanjut. Dari Surabaya, Arif Purwanto dan Sri Rama melaporkan. Puluhan anggota salah satu perguruan silat di Kabupaten Tuban terpaksa berurusan dengan polisi karena nekat konvoi dan memblokade jalan raya. Aksi yang mengganggu pengguna jalan itu mereka lakukan saat hendak menghadiri pertemuan anggota di Pantai Cemara, Tuban. Aksi konvoi perguruan silat ini terjadi di jalan raya menuju Pantai Cemara, Tuban, Minggu petang. Tak hanya dari Tuban, mereka juga datang dari kabupaten sekitar seperti Lamongan, Bojonegoro, Nganjuk, hingga dari Rembang, Jawa Tengah. Para pesilat menggunakan motor tanpa kelengkapan standar dan mayoritas memakai knalpot bising. Konvoi ini memicu kegaduhan serta kepanikan warga dan pengguna jalan. Para pengendara terpaksa menepi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Konvoi juga menyebabkan sejumlah ruas jalan macet. Merespon aduan masyarakat, Polres Tuban segera bergerak ke lokasi konvoi. Ratusan pesilat kalang kabut melarikan diri begitu polisi datang. Meski demikian, tak sedikit yang berhasil dibekuk petugas. Hasilnya, sebanyak 39 orang berhasil dibawa ke kantor polisi. Dari jumlah itu, mayoritas adalah anak di bawah umur. Petugas juga menyita 38 ponsel serta 18 unit motor yang digunakan saat konvoi. Kami telah mengamankan sekiranya ada 39 orang, terdiri dari dewasa 13 orang, dari anak 26 orang. Kemudian adapun kami amankan juga sepeda motor 18 unit, kemudian handphone sebanyak 38 unit. Jadi mereka-mereka ini kami amankan karena telah melakukan konvoi di wilayah hukum Tuban. Jadi setelah diambil keterangan, jadi anak-anak ini merupakan anak-anak dari perguruan Pagar Nusa. Ya, dari Pagar Nusa, dari wilayah Rembang, Bojonegoro, Nganjuk, Lamongan, ya, jadi gabungan yang menurut informasi mereka akan melaksanakan kopi darat pertemuan di wilayah Jenu di Pantai Cemara. Ya, jadi karena sudah meresahkan, kami mendapatkan informasi masyarakat, langsung kita bubarkan karena adanya konvoi. Setelah diperiksa, para pesilat yang terjaring akhirnya diperbolehkan pulang, namun dengan syarat wajib dijemput orang tuanya masing-masing. Langkah ini sekaligus menjadi edukasi bagi orang tua untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar tak terlibat lagi dalam aksi konvoi yang meresahkan dan melanggar hukum. Sapari Ranuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Tuban.